Masih di apa? Tahu cabai garang. Mana sih? Lagi di kafe ya, masih sama ponakan dan juga kakak aku. Udah nggak apa-apa lah, semua juga masih makan. Halo Mimi, selamat siang. Halo juga buat Bunda Titi, halo juga buat Bunda Teh Ade ya, kayaknya Bunda Teh Ade ya. Selamat siang. Masih dari Kota Bogor ya. Masih apa ya, jalan-jalan atau kulineran di Kota Bogor. Selamat siang semuanya. Lagi ada di Cafe Rafe Bogor, Cafe Rafe Bogor ya. Kita masih apa? Boleh apa-apa. Tapi tadi kita udah makan bakwan, pangsit lagi. Jadi apa, chicken strip aja? Boleh lah, apa aja lah. Tadi kita dari Depok ya, kan aku kan nginep di Depok, kemudian kita jalan-jalan ke Bogor. Tadi kita sudah belanja kulineran roti kunyil, kemudian juga beli asinan Bogor, oleh-oleh ya. Alhamdulillah nyampe Kota Bogor. Terus tadi sempet puter-puter ngelewatin Kebun Raya Bogor, dan sekarang kita terdampar di Cafe Rafe di Bogor. Selamat siang, makasih semuanya yang sudah bergabung di live aku. Ayo orang-orang Bogor yang ada di Kota Bogor merapat ke sini. Akun gabut Mimi yang ada di Kota Bogor, mana nih yang ada di Kota Bogor? Mau apa jadinya? Makanannya enggak tah? Halo, selamat Enggak, maksudnya buat yang sharing, mau tahu cabai garang sama apa? Ini atau chicken strip? Nggak tahu tuh Cima. Nggak rame, iya nggak apa-apa, nggak rame. Kita live itu kan untuk kesenangan kita aja, untuk hiburan kita aja Bunda. Jangan dianggap serius Bunda. Kita live itu untuk kesenangan diri sendiri. Kita live itu untuk dokumentasi kita. Kita live itu untuk merefresh otak kita. Kita live itu untuk melatih public speaking kita. Gitu loh. Kita live itu untuk menambah pertemanan. Kita live itu untuk menambah wawasan juga ya. Karena dengan live itu kita bisa berinteraksi dengan orang dimanapun ya, di luar Indonesia atau di luar negeri pun kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang, bukan hanya di Indonesia aja ya. Bu, Ya. minum. Oh ya, boleh. Baby. Jualan baju tuh, Ci. Enggak jualan baju. Apa? Oh, butik kayaknya sih, iya. Waalaikumsalam Bunda Nur Halimah. Halo Bunda Nur Halimah, salam kenal dari Malaysia. Halo Malaysia, selamat siang. Aku lagi ada di Kota Bogor nih. Tuh kan, baru juga aku bilang kan, apa ya, live-nya nggak rame. Bukan masalah nggak ramenya, aku tidak mencari follower, aku tidak mencari live ku harus rame atau live fitiku harus banyak ditonton orang, tidak. Jadi yang namanya konsep seseorang itu untuk membuat konten itu beda-beda ya Bunda ya, gitu. Kalau aku kan memang untuk dokumentasi, kemudian juga untuk mengembangkan kreativitas, kemudian juga menambah pertemanan, kemudian juga melatih untuk public speaking kita. Kalau nggak ada, nggak tahu nama apa ya? Lagi jalan-jalan Bunda Nur Halimah, Enggak. Di Bogor. Tadi udah belanja roti unyil, kemudian juga tadi udah beli asinan Bogor. Sekarang kita lagi ada di Rafe Cafe ya. Habis ini kayaknya kita langsung pulang ya. Pinjam dulu. Cakep. Belum. Jadi kita di kafe yang ada playgroundnya, kebetulan kan ponakan aku bawa balita ya, jadi kita cari tempat yang kira-kira kita nyaman untuk ngobrol, kemudian bocilnya juga bisa anteng ya atau tenang karena di sini ada playgroundnya. Dua ini aja jadinya bareng aja. Jadi aku juga nggak mampir kemana-mana lagi Bunda. Sebenarnya banyak sekali ya kalau misalnya destinasi wisata di Kota Bogor itu banyak sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat di medsos itu kan kulineran Bogor itu kan ribuan kulineran yang aku lihat di medsos ya, tapi waktunya juga nggak keburu karena memang kita cuma ingin sebentar aja, hanya beberapa jam di Bogor.
nggak banyak-banyak gitu. Aku teh kenyang. Iya makanya kan yang sharing aja gitu, nggak usah Sotomi itu. nyobanya kita. Ya. Terus minumnya apa tadi? Berarti tahu cabai garam sama ini aja. Juga apa minumnya? Enggak. Aku mah kelapa. Es kelapa. Cici mau makan apa? Mau nasi goreng? Iya bunda, bestinya kumpul jalan-jalan bersama keluarga Katsu. bunda. Betul. Cici mau katsu nggak? Mau kasih. Iya. Iya aku lagi sama kakak, kemudian juga ada ponakan dan juga ada anak ponakan. Ya udah ntar aja ya, dia mau umur pesannya 4 tahun. Kalau dia pengen. Iya, Terima, Pak. aku lagi apa? Nanti dulu. Apa sih minuman? Ini minum dulu dah. Iya minumnya. Bentar ya. Kalau di kafe Bentar, tuh males guys, minumannya. bentar. Minumannya tuh males kalau di kafe tuh nggak ada teh botol kan? Nggak ada. Makanya iya. Ini iced tea. Iya betul ini aja. Atau iced tea iced tea. Enggak iced tea aja. Iced tea aja. Makanan yang sharing aja lah, soalnya masih kenyang. Mau ini sebentar. Bestnya kumpul jalan-jalan bersama keluarga. Iya bunda, kebetulan lagi kumpul sama kakak-kakak aku. Kakak aku itu, Iya, pakai nasi kakak boleh. aku yang dari Jakarta, kemudian juga yang dari Tasik, ya. Kemudian aku dari Cirebon. Jadi kita silaturahmi ke Rice bowl yang chicken sepupu-sepupu salted di egg satu. Jakarta dan juga di Tangerang. Kelapa ada? Kelapanya satu. Sekarang aku lagi ada di Bogor Iced nih. tea-nya satu. Adem banget ya kota Bogor ya. Manis tawar. Apa? Iced tea. Manis. Manis. Sama light tea-nya satu. Lagi di kota Bogor, Ya, ice. adem banget kota Bogor. Tadi gerimis sedikit Wah, tadi sih, kelapa gerimis yang kecil sama Bunda sedikit ya, Ya. nggak hujan deras. Alhamdulillah lancar dan nggak macet Bogor, adem, tenang, nyaman. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di kota Bogor, mungkin yang Asik. ada teman-teman yang ada di kota Bogor. Aku berkunjung kota Bogor, suasananya menyenangkan ya, adem-adem. Tadi juga kita melintas di Kebun Raya Bogor, kemudian juga melintas di apa Istana Bogor ya? Istana apa? Istana Bogor. Lihat itu, lihat rusak tadi ya. Maklum orang Cirebon baru keluar dari goa. Senang juga sih kalau misalnya kita jalan-jalan sama kakak-kakak ya, sama keluarga ya. Kalau memang ada waktu, ada kesehatan yang bisa atau memungkinkan untuk kita kumpul sama keluarga, kenapa enggak ya gitu. Senang. Selamat siang Bunda Purwati, kemudian juga selamat siang juga buat siapa ini, Kakak Adi Soeharto, Nina Febri 5, selamat siang juga. Hari ini berarti aku tidak berkegiatan makan gratis di Cirebon ya Bunda ya. Tapi alhamdulillah tadi aku sempat mantau kegiatan makan gratis di Cirebon. Dalam waktu 1 jam makanannya habis. Alhamdulillah. Selamat siang buat Bapak Abdurrahman di Cirebon di Warung 03 makan gratis. Buat Kevin, juga buat Om Heri, juga buat Tante Esther yang tadi siang bertugas di warung makan gratis. Sehat-sehat semuanya ya. Aku lagi di Bogor nih, maaf aku nggak bisa ikut bertugas di warung makan gratis Bogor. Warung makan gratis Cirebon. Mau pakai tasnya? Enggak. Sambil nunggu makanannya bunda-bunda ya. Mau aku spill kafenya boleh. Aku lagi di Rafe Cafe Bogor ya. Rafe Cafe Bogor ya. Terima kasih Bunda Nur Halimah. Aku spill kafenya. Ya seperti ini. Ini ya, nggak terlalu besar juga sih. Ini indoornya ya. Indoornya seperti ini. Nah ini ponakan aku ya. Nah ini outdoornya. Enak juga sih kalau ada acara-acara keluarga di sini nih. Di outdoor cukup luas. Indoornya ya cukup lah. Kalau indoornya paling cukup untuk arisan the gang ya. Nah ini kita pilih cafe yang ada playgroundnya karena ponakanku bawa anak yang umur 4 tahun ya, jadi rekomendasi banget ya buat ibu-ibu muda yang masih punya balita untuk warga Bogor ataupun teman-teman yang kebetulan berwisata ke kota Bogor
Untuk melepaskan sejenak bisa mampir ke kafe ini yang menyediakan playground ya untuk balita. Nah, konsepnya tuh orang tuanya bisa nongkrong dengan nyaman, balitanya pun bisa main di sini. Selamat siang buat Bunda Dek Sri, kemudian juga Bunda Kanaya Putri. Terima kasih, selamat siang. Aku lagi di Bogor, Bunda. Aku lagi di Bogor. Bentar ya. Aku lagi di Bogor, Bunda. Tadi udah belanja roti unyil, kemudian juga beli asinan Bogor. Kakakku ini tadi pengen beli talas Bogor ya. Kalau talas Bogor itu di sini tuh sudah paketannya 3. Jadi 3 apa ya? 3 apa sih namanya kalau talas tuh? 3 batang ya? 3 batang, Bunda. Jadi sudah diikat 3 batang. Kupikir 1 ya, 3 bonggol maksud kayaknya. 3 bonggol gitu. Jadi kan 1 2 3. Kupikir bisa beli 1 gitu. Ternyata kata kakak aku yang satu lagi itu sudah diikat, jadi sudah 1 paket 3 bonggol dijualnya. Kebayangkan nanti besok pagi kita pulang ke Cirebon bawa talas yang berapa kilo, yang 1 bonggolnya aja berapa kilo, Wak? 1 bonggolnya aja 5 kilo. Nah, kalau mamanya beli kan nggak bisa 1 bonggol, Bunda. Harus beli itu sudah 1 paket itu 3 bonggol, berarti 15 kilo kan? Enggak lah. Kita juga kan bawa baju kan, bawa ransel. Aduh, udah enggak gitu. Mudah-mudahan nanti di kota Cirebon ketemu ya, talas Bogor. Biasanya sih suka ada sih, tapi memang jarang-jarang. Mudah-mudahan, karena ini kayaknya kakakku ini pengen banget talas Bogor. Diapain sih, Wak, talas Bogornya? Direbus, dikukus aja? Kukus. Apa? Nah, kalau talas Bogor kan kadang suka ada rasa gatel-gatelnya buat ngilangin gatelnya tuh. Enggak? Bukan langsung dikukus. Oh, kalau digoreng gatel nggak? Kan suka ada rasa. Itu dijadiin keripik tahu? Bisa dikeripik kan, bisa kan, olahan macam-macam kan. Bisa. Gitu. Kalau keripik kan berarti kan irisnya tipis-tipis atau jadi kayak batang-batang korek kayak gitu. Aku kira maksudnya tuh coba dijadiin keripik aja. Tapi bisa juga kan dibikin kolok ya? Bisa. Kolok talas ada, bisa kolok talas. Mas. Ice tea. Oh, ini leci ya. Gendut banget. Pakai ini. Enggak. Ini udah nggak Konita Algifari enggak. Wan pakai enggak? Enggak. Ya udah deh. Ini mau makan. turunin. Itu kan kelihatan Wan. Wah, dari tadi ketutupan ya, Wak ya? Nah, ini sama ponakan aku, Kakak Salma. Ini kelapanya, Bos. Sama Kakak Salma. Kita mau bubahin apa yang kelapa. Oke. Bu, kelapanya ada tulisannya tuh. Ini loading lama di sini. Apa? Enggak, aku 5G. Bentar. Wah, pakai Ini apa? bagus, lancar. Wah, pakai Menteri. apa? Oh, jangan nyebutin nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Pia. Oh, tuh, Bunda Wak, kata Bunda Neni. Bunda Neni ya? Iya. Nani. Bunda Nani. Kalau talas Bogor nggak gatel, cuci pakai garam. Oh, gitu resepnya. Cucinya pakai garam katanya, Wak. Enggak pernah. Pakai air biasa bisa langsung. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Oh gitu, Bunda. Makasih resepnya, Bunda. Tapi kayaknya kita nggak bisa belanja talas Bogor deh, soalnya kita pulangnya kan naik Bisa naik kereta. kereta. Nggak mungkin kan kita belinya tuh, Bunda, harus 3 bonggol. Jadi udah 1 paketan. Nggak mungkin kan satu bonggolnya aja kan 5 kilo. Kalau misalnya masih bisa belinya satuan sih, kita beli 1 aja gitu loh. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, itu repotnya. 2 kilo sampai 5 kilo nah, Iya. satu Segede kepala bayi ya. Ini suruhnya ngasain ini. Oke, kita ngadem-ngadem dulu ya di sini. Sama ponakan aku. Bawa itu deh, bawa apa namanya? Tadi kita lewat tol apa sih namanya, Kak? Jagorawi, Sentul. Lewat tol Jagorawi Ya Allah. Susah. Nggak bisa kan kalau minum kayak gini. Apa yang berubah? Ada yang udah dikukus pakai gula merah. Oh, di mana tuh? Ada yang udah dikukus pakai gula merah, jadi tinggal makan, Wak. Di mana, Bunda? Di pinggir-pinggir jalan, Kak. Kita mesti berhenti dulu ya mobilnya ya. Itu parkirnya kadang susah, suka Parkirnya, ketutupan Bu. sama angkot tuh. Iya, parkirnya agak susah, Bunda. Repot juga sih ya, karena kita kan pendatang jadi nggak tahu ya. Karena kita pendatang jadi nggak tahu. coba Ada yang udah dikukus pakai gula merah. Ini kakak aku tuh kan pengen gitu loh. Cuman
situasinya itu memang kayaknya nggak memungkinkan ya. Rekeningnya di sini. Apa? Itu jatuh tuh, ada yang jatuh tuh. Oh, main lagi. Nah, Nah. Ini ketemu. Baik Bunda Nani ya, terima kasih untuk rekomendasinya. Dekat roti unyil. Wah tadi kita udah lewat roti unyil Bunda. itu pehalangan. Itu mah yang asli kata Uwa juga. Yang asli. Roti unyil yang mana? Tadi kita roti unyil Venus. Tadi kita roti unyil Venus. Baru belanja di situ. Sama belanja asinan juga di situ di belakangnya roti unyil Venus. Itu ya. Wah yang di ruko-ruko Bunda. Iya, makanya. Ini kalau Bunda Nani roti unyilnya rekrut roti unyil yang mana? Aku daftar. Roti unyil yang mana Bunda? Nanti coba aku mau tahu ya. Pengen tahu juga aku soalnya kan Tales Bogor kukus. Pernah nyobain soto nggak? Sotomi. Sotominya pakai apa? Ayam, kikil, daging sapi. Soto mie Bogor pernah nyobain nggak? Belum, mau dong. Kalau ditawarin mau, kan kita pengen tahu. Dari Bunda pesan. Ayo atuh. Tahu alamatnya? Ini di sini. Oh di sini. Oh dikirain tuh yang viral. Nggak tahu kalau aku mah yang viral nggak tahu. Tapi sih juga enak kok. Oh, ya udahlah nyobain aja. Ini apa? Di depannya jalan, tanya sama tukang talesnya aja ada kok. Oh, yang sebelum masuk kali yang tadi kali Cil yang pas mau masuk belok tuh. Oh. Sebelum masuk dapat Oh, di depannya. karcis ini tuh, karcis ya, parkir, heeh. Berarti di trotoarnya ya. Di trotoarnya ya. Yang Jadi tadi. balik lagi ke situ tah. Susah ya, angin Berarti ya. ya parkirnya masuk Kak. Parkirnya masuk terus nanti kita ke depan ke luar ke trotoarnya. Makasih Bunda Nani ya informasinya. Insya Allah nanti kalau misalnya kita bisa balik lagi ke situ tergantung ini Kakak Salma, dia kan drivernya nih, driver handal. Bentar lagi ini jam pulang kerja soalnya. Nyetir di tol ya. Aku sendiri nggak berani, belum pernah nyetir di tol. Aku sendiri belum pernah nyetir di tol. Aku sih cuman apa ya? Dalam kota aja. dalam kota ngeri aja sih masih inget aku Jek. Ini sama loh, ini apa ya namanya tuh? Mentalnya kayak aku nih. Mentalnya wanita tangguh. Halo Bunda Rohani Lubis, selamat siang. Bunda-bunda semuanya sehat selalu ya. Aku bikin footage ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Aku lagi di Bogor Bunda. Di Bogor lagi di Cafe Rafe. Nggak lama. Jadi, wah kuotanya habis kali. Nggak pakai kuota, prabayar. Oh prabayar. Oh, kenapa tuh ya? Oh ya mungkin ya itu providernya nggak bagus. ini. Ada Wifi aja kalau enggak coba tanya sama masnya wifi. sebentar. Jadi nanti besok pagi aku pulang ke Cirebon. Ya, akunya loading. Bareng kakak aku Lagi, bertiga lagi. naik kereta Bunda. Jadi nggak bisa bawa oleh banyak Bunda. Repot karena kan naik kereta. Aduh, kalau misalnya bawa kendaraan sendiri mah. Ya, itu pas tambah perusahaan tadi C-nya kapital ya, Kak? Tuh, Oh, masih aja nggak apa-apa mas. Maaf ya. Ya. insya Allah nanti kalau lain waktu ada kesempatan, ada kesehatan yang baik, bisa bergabung kembali, bisa berkunjung kembali ke Kota Bogor ya Bunda ya, mudah-mudahan karena kita belum banyak explore Kota Bogor nih. Kita cuma sebentar di sini, paling 2 jam di Bogor, Depok Bogor. Tadi kita perjalanan setengah jam lebih ya, 40 menit kali ya Kak ya. Tapi nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam lah, kita perjalanan Depok dari rumah Depok ke Bogor itu nggak nyampe sejam, 40 menitan lah, setengah jam lebih. Hah? Nih. Soto mie. Banyak ya isiannya. Ada risol, ada emping, ada daging sapi, ada tomat, seger banget. Ini baru datang nih, soto mie, kita pesen soto mie. Nggak tahu pesen apa lagi kakak. Ini ponakan aku Bunda, namanya kakak Salma. Kakak Salma. Jadi kita paling 2 jam di sini. Nggak lama-lama. Itu apa itu? Tahu? Cabai garam. Ah ya ini nih. Ini nggak bisa ditaruhin sih, mau ganti. Iya kuotanya nggak bisa. Kan pakai kuotanya. Prabayar ini lagi error juga. Ini nggak ada tutupannya. Ini makan nih. Bunda Aulia
2526 selamat siang. Bogor adem ya, nyaman. Ini ponakan aku kan tinggalnya di Depok. Dia ada rencana pengen pindah ke Bogor. Ada rencana pengen pindah ke Bogor, dia pengen beli properti di Bogor ya. Karena dia jatuh cinta dengan kota Bogor, Bunda. Itu cinta nggak tuh? Jatuh cinta dengan kota Bogor. Apa yang membuat Anda bisa jatuh cinta dengan kota Bogor? Banyak jajanan. Oh, banyak jajanan. Kalau Depok tuh gersang, Oh, terus gitu. crowded tuh. Kalau Bogor tuh karena mungkin kotanya udah lama kali ya. Hah? Jadi udah tertata kan. Kalau Depok kan kotanya baru 26 tahun. Asalnya kan kecamatan. Jadi masih crowded itu masih kayak ya kecamatan aja geningan gitu. Belum tertata ya. Ini apa ini? Tahu Tahu. Pakai apa makannya? cabe. Emang cuma ngemil sih itu mah tahu. Ini panas. Halo Bunda Kian Rifki. Bunda, aku lagi di Bogor, Bunda. Bunda Kian Rifki. Hayu sini nyusul. Bunda Vivin. Bunda Kian ada di mana, Bunda? Sini nyusul dong. Nyusul ke Bogor. Bunda Kian Rifki ini juga senang jalan-jalan nih, Bunda Kian Rifki. Aku lagi di ponakan Bunda, lagi di Bogor. Waalaikumsalam Bunda Rifki. Bunda Salsabila juga. Bunda sini, aku di Bogor nih Bunda. Tadi baru belanja roti unyil sama asinan Bogor. Waalaikumsalam. Bunda Salsa. Selamat apa nih ya? Selamat sore ya, udah masuk selamat sore ya. Ya jam 3 lewat. Lagi di Bogor. Hati-hati gempa. Emang ada gempa? Emang ada gempa? Nggak tahu. Gempa di mana, Bunda? Hati-hati gempa. Kapan? Bukan di situ ya. Azirman Aziz, gempa di mana ya? Pulang dari dari Bandung. Bunda Kian dari Bandung. Oh iya Bunda, berarti ada di Cirebon ya. Oke Bunda Kian Rizky, sehat selalu ya. Iya Bunda. Kalau baru pulang dari Bandung. Ya aku lagi main di Bogor nih. Sebenarnya sih ke Depok, nginepnya di Depok. Terus ponakan ngajak ke Bogor. Jadi Depok Bogor itu cuma setengah jam ya, lewat tol ya. Setengah jam 40 menitan lah. Makan dulu bentar ya. Emang ada gempa Bunda? Ada gempa di mana? Berarti Pangandaran ya, kalau dari Bandung mah ya Pangandaran apa Sukabumi. Coba ada apa di berita ada nggak? Di Google. Oh, belum lihat. Aisyah, kamu mau duduk di mana? Bubanya bingung. Kalau kamu di sini bubanya di mana? Aduh, Ya apa itu mix? Tolong dong informasinya Bunda-Bunda. Emang ada gempa di mana? Tadi ada yang mengingatkan katanya ada gempa. Hati-hati ada gempa. Di mana gempanya? Akhir bulan tinggal OTW ke Jogja. Oh, ke Jogja akhir bulan. Nah, Bunda ke Jogja. Nanti Bunda Kian bisa ketemuan deh, kalau ada waktu bisa ketemuan sama anakku di UGM. Anakku boleh di UGM Bunda. Ambal. Pakai jeruk. Jangan pakai sambal. Kalau bisa ya, kalau sempat ada waktunya anakku. Nanti aku bisa kasih nomor WA-nya ke Bunda Kian ya. Barangkali Bunda mau ketemu sama anakku. Bisa nanti hubungin anakku ya. Anakku kuliah di UGM. Mau nyoba-nyoba itu. Hari apanya Bunda nanti bisa hubungin anakku ya. Kalau memang Bunda Kian Rifki butuh ya, butuh informasi atau butuh apapun juga ya. Ayolah. Ada yang bawa bayi itu. Ya nanti aku kasih kontaknya anakku ya. Anakku ada di Jogja, kuliah di UGM. Iya, barangkali nanti Bunda butuh informasi tentang apapun itu. Silakan nanti bisa kontak-kontakan sama anakku ya Bunda ya. Oke Bunda Kian Rifki. Nah, Jogja? Iya Bunda Kian Rifki mau ke Jogja.
Itu mau lihat anaknya. Ada di ini aja, ada seperti yang disebut. Ada yang Sandil. Mak, itu Mak Sandil, Mak. mau kuliah. Sandil. Mau nyari kuliah. Oke, siap. Ya. Enak nggak sambalnya? Lumayan aja deh. Kita nambah dulu sebelum nyetir sih. Iya, Bunda. Mana lihat? Bunda, Sandil di itu. Oh iya tuh. akhir bulan ini berarti bentar lagi dong. Ya, Bunda nanti kabarin aku ya, Bunda Kianiki ya. Kalau butuh informasi apapun di Jogja, Bunda boleh hubungin anakku ya. Bunda ya. Kalau ada temennya mah enak. Nakal nggak mau kita bercanda. Kalau ada temennya mah kita duduk aja. Aku lagi nyobain ini menu soto mie. Segar. Ayo dulu. Ya ampun. Nyobain soto mie di kafe Bogor. Enak. Allahu Akbar. Enak. Lumayan. Astagfirullahaladzim. Tadi tuh katanya ada informasi, katanya yang jualan talos kukus ada, nanti dicampur kasih gula merah. Cuman belinya tuh tadi di depan toko roti Unyil. Padahal kita tadi udah dari situ ya. Kayaknya yang tadi di Iya. gua Yang di trotoar tuh, yang kan di trotoar kan banyak yang jualan jajanan-jajanan tuh. Bunda Kian Rifki. Amin, iya Bunda, amin ya Rabbal alamin. Aku doain ya Bunda ya buat Bunda Kian Rifki. Mudah-mudahan sayang ganteng. awas kejeduk. Buat Mas Kian, putranya Bunda Kian Rifki, mudah-mudahan aku doakan ya buat Mas Kian, mudah-mudahan diterima di salah satu kampus pilihan terbaik Mas Kian ya. Mudah-mudahan ya. Bunda Dian mendoakan buat Mas Kian, semoga Mas Kian diterima di universitas terbaik yang Mas Kian pilih untuk tahun ini. Mudah-mudahan ya Mas Kian ya. Amin ya Rabbal alamin ya. Semangat Mas Kian, semangat selalu ya. Jangan lupa untuk terus berdoa. Jangan sayang, jangan nanti ini nanti tuh udah. Nanti. Dia penasaran gara-gara tadi muncul sedetik. Oh iya. Ya, mudah-mudahan diterima di universitas terbaik yang Mas Kian pilih ya untuk tahun ini. Semangat, jangan lupa untuk terus berdoa, dilangitkan setinggi-tingginya doa terbaik untuk Mas Kian ya. Mudah-mudahan Bunda Kian Rifki juga aku doakan ya buat Bunda Kian Rifki ya. Aku doakan mudah-mudahan Mas Kian diterima di universitas terbaik yang dipilihkan oleh Mas Kian. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Pulang kita sholat dulu ya, Mbak ya? Ya, aku mah udah. Iya Bunda, mudah-mudahan ya Bunda ya. Aku doakan ya kalau misalnya nanti diterima di Universitas di Jogja, nanti kita bisa ini dong, bisa nengok anak kita ya Bunda ya. Aku bisa nebeng sama Bunda Kian. Aku bisa nebeng sama Bunda Kian. Mudah-mudahan ya aku doakan ya. Makasih sama-sama Bunda. Aku doakan bener gitu. Mudah-mudahan ini terima di UGM ya Bunda ya, di UGM atau di UPN ya. UGM atau di UPN ya. Aku nggak tahu soalnya pilihan Mas Kian itu universitasnya universitas mana. Yang pasti apapun itu adalah pilihan yang terbaik untuk Mas Kian ya, dan juga orang tua. Semangat ya buat Mas Kian dan juga kedua orang tua. Amin ya Rabbal alamin. Aku doakan yang terbaik. Iya, asik nih bisa bareng ke Jogja nengokin anak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Bunda ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Masya Allah. Ayo,
terakhir kita tadi ngapain? Aku ke Jogja tahun berapa ya? Tahun 23 Bunda. Pas anakku baru masuk kuliah ya, baru masuk awal kuliah. Jadi sampai hari ini aku belum ke Jogja lagi. Amin amin ya Allah. Gitu. Jadi sedikit cerita ya. Waktu anakku keterima di UGM, waktu keterima kuliah di UGM itu, aku tuh kesana tuh waktu pas bukan COVID, mau ospek ya. Jadi pas mau masuk mahasiswa baru gitu Bunda. Rencananya kan emang aku udah pesen tiket itu untuk selama 1 minggu ya, tapi ternyata anakku yang bungsu itu kan nelfonin aku terus, mama kapan pulang. Jadi aku cuman Sabtu, Minggu, Senin, Selasa cuman 4 hari pulang. Rencananya itu harusnya 8 hari, jadi cuman 4 hari gitu. Rencananya lama ya? Apa? Rencananya lama ya? Iya, rencananya lama, seminggu. Cuman kan si bungsu kan nelponin terus, mama kapan pulang, karena ditinggal sendiri Bunda. Oh ya, ada Ya. Tuh, nah waktu itu kita kan naik ke Jogja itu perjalanannya pakai kereta ya Bunda ya. Jadi itu tuh kita tuh bawa travel bag, kemudian bawa ransel. Travel bag aku isi baju-baju anakku, kemudian juga segala macam perabotan atau penyebutan. Kita sama sekali tidak pakai kendaraan atau mobil ya. Kita pakai kereta. Jadi untuk pindahan anakku memulai perkuliahan itu kita menggunakan sarana transportasinya itu pakai kereta. Kebayangkan Bunda kan repotnya gembolan-gembolan aku gitu sama anakku itu, bawa koper, travel bag, kemudian juga ransel. Masing-masing bawa ransel. Kemudian satu travel bag satu, kemudian juga bawa koper yang ukuran sedang ya. Itulah perjuangannya Bunda itu. Dan juga perjuangan anakku untuk bisa tembus di Universitas Negeri UGM itu bukannya dengan apa ya, istilahnya dengan simsalabim kerja semalam ya, tapi itu prosesnya selama bertahun-tahun gitu. Jadi Bunda Kian, jadi aku tuh terakhir ke Jogja itu pada saat memulai perkuliahan mahasiswa baru Bunda. Dan sampai hari ini belum ke Jogja lagi. Karena apa ya? Kebetulan anakku kan kuliahnya di teknik geologi. Jadi kalau akhir pekan itu setiap hari Sabtu itu anakku itu selalu kuliah lapangan gitu. Kuliah lapangan itu yaitu penelitian di laboratorium alam atau di apa ya, kayak taman apa, kayak cagar apa ya, cagar alam ya, kayak cagar alam ya. Apa? Kalau penelitian geologi itu kayak cagar alam. Iya lah, cagar alam gitu. Kayak cagar alam gitu. Jadi kayak suatu daerah yang dilindungi. Jadi untuk penelitian para mahasiswa mahasiswa pertambangan ya, mahasiswa jurusan pertambangan atau teknik geologi atau geofisika. Seperti itu Bunda. Iya, yang bersangkutan, jurusan-jurusan bersangkutan sama Iya. alam. Ya jurusan yang bersangkutan dengan kebumian ya. Nah itu jadi setiap minggu itu anakku kan di jurusan teknik geologi itu setiap hari Sabtu pasti ada kuliah lapangan itu dari jurusannya ya. Kemudian nanti hari Minggunya lagi kadang ada juga penelitian atau apa ya, survei ke sama juga sih ke daerah seperti itu kan, itu kayak misalnya penelitiannya ke daerah pantai atau misalnya ke perbukitan atau apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan bebatuan dengan ilmu geologinya itu hampir tiap minggu. Jadi kalaupun nanti aku ke sana itu, jadi waktunya itu tidak memungkinkan aku untuk apa ya, refreshing gitu loh Bunda. Wah, perjuangannya Bunda Dian mantap. Amin amin Bunda, amin amin. Iya Bunda, kita sebagai seorang tua atau apalagi seorang ibu ya, harus berjuang sangat keras sekali untuk anak ya. Iya Bunda. Enggak Bunda, siapa ini Bunda Titi? Enggak Bunda. Perjuangannya itu sangat panjang sekali Bunda, sangat panjang sekali. Kalau aku ceritakan itu mungkin bisa dibikin apa ya, dibikin bukan cerpen lah, bisa berapa season ya? Karena perjuangannya benar-benar apa ya, Bener dengan ini tangisan darah tuh bener gitu. penuh dengan tangisan darah. baik orang tuanya dan juga
anaknya gitu loh. Jadi nggak bisa salah satu itu. nggak bisa salah satu gitu. Jadi perjuangannya itu sinerginya itu antara orang tua dan anak itu ya harus bersatu gitu loh Bunda. Jadi dukungan orang tua, kemudian juga perjuangan anak, kemauan anak, niatnya anak, kemudian pemikiran kedepannya anak itu dia mau apa kedepannya. Nah itu anak itu sudah punya niat dari dalam hatinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Aku mau ngapain gitu loh, aku kedepannya mau ngapain tuh. Amin, nikmatnya nanti setelah anak-anak kita sukses ya Bunda Dian. Amin ya Rabbal Alamin. Betul, insya Allah Bunda, ya kita doakan saja. Mudah-mudahan anak-anak kita sukses ya, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Jadi untuk sekarang ini kan masih berproses, kita juga masih terus mendidik. Walaupun anak kita sudah dewasa, tapi tetap ya didikan, masukan, motivasi, kemudian juga arahan juga, kemudian juga aku selalu menekankan membumilah menjadi orang itu harus selalu membumi karena jika kita merasa bahwa aku ini di atas yang lain gitu, tidak, misalnya aku ini lebih pintar dari yang lain, tidak, karena alhamdulillah anakku itu dia selalu punya pemikiran ada anak yang perlu dibantu, anakku bantu, jadi saling berbagi ilmu seperti itu. Saling berbagi ilmu, makanya dia pun di lingkungan teman-temannya juga banyak disukai gitu Bunda. Anakku ini termasuknya pekerja keras, kalau belajar itu sangat keras sekali Bunda. Kalau belajar itu sangat keras sekali. Dulu dia waktu SMA dia banyak mendapatkan prestasi ya, lomba-lomba prestasi di bidang kimia. Alhamdulillah. Nasional. Doyan banget. Doyan banget. Tapi paling cuma ini dagingnya sedikit, potong kecil. Kenapa bos? Ini bisa jauh-jauhan. Mau TV makannya di sini. Ada soto. Itu apa? Chicken karage. Salted egg. Salted egg. Selamat siang Bunda Winarsi. Ini kafenya sampai tenang soalnya. Di kafe nggak boleh kencang-kencang ngomongnya Bunda ya. Tapi kadang kita spontan berekspresi. Amin Bunda, saling mendoakan, selalu mendoakan. Ini siapa yang nggak makan? Kok nggak makan ini? Ini katanya masih ada. Aku merasakan sebagai seorang tua ya, apalagi seorang bunda itu ya, biasanya seorang bunda itu sangat dekat sekali dengan anaknya ya. Aku tahu nih Bunda Kian ini sangat dekat sekali sama Mas Kian ini ya, sangat dekat sekali, malah aku melihat ya kedekatan Mas. Jangan sayang, jangan. Udah. Kedekatan Mas Kian sama Bunda Kian Riki ini, aku sangat melihat sekali lebih apa ya, vibes-nya itu lebih mesra gitu dibandingkan aku. Hebat banget ini Bunda Kian Rifki ini gitu tuh ya, deket banget sama putranya gitu, dibandingkan aku ya. Kalau aku gimana ya, kalau aku sama anakku itu kadang gini ya, aku itu kalau bicara itu kadang seperlunya aja gitu ya, seperlunya dalam artian gini loh Bunda, karena anakku memang sangat sibuk, jadi aku pun bukan aku nggak mau komunikasi gitu, tapi aku tuh aku nggak mau mengganggu waktu anakku gitu loh. Itu sih sebenarnya prinsipnya sih, bukan aku nggak mau komunikasi, tapi bukan aku nggak mau komunikasi, tapi aku membatasi karena. Waalaikumsalam Bunda Arnas, waalaikumsalam. Selamat siang Bunda Arnas, sehat selalu ya Bunda ya. Aku lagi di Bogor, lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi cerita-cerita ngalor ngidul gitu. Jadi aku membatasi komunikasi karena aku tahu anakku ini sangat sibuk. Mama Eti 773. Jadi gimana ya, kalau umpamanya parenting tiap orang itu memang beda-beda ya, sistem didikan orang tua terhadap anak itu beda-beda ya. Pola seperti apa kan pasti setiap orang kan punya pola masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamakan, tapi setidaknya setidaknya kita tuh harus mengikuti zaman. Amin, jauh mainnya. Iya betul Bunda, lagi di Bogor nih, jauh. Diajakin ponakan. Besok main sendiri. Nah
ini lagi sama ponakan aku, diajakin ponakan gitu. Jadi sistem parentingnya itu harus pakai damping. zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Kayak misalnya ya ponakan ke aku ini kan dia punya anak balita umur 4 tahun gitu ya. Itu mungkin pola parentingnya itu beda dengan pola aku yang anakku kelahiran tahun sekian gitu loh. Pasti beda karena memang mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan. Kan di mobil tadi disimpan sama Bunda. Oh, Bunda Kian Rifki, tenang aja Bunda. Bunda harus semangat, Bunda harus positive thinking. Aku tahu Mas Kian itu anaknya seperti apa. Dia kelihatan anaknya mandiri, kemudian dia anaknya kelihatan percaya diri, kemudian anaknya itu kelihatan apa ya dari raut wajah, ekspresi, kemudian dari sorot matanya itu aku paham Mas Kian itu seperti apa orangnya. Jadi Bunda nggak usah khawatir, tenang aja Bunda, tenang aja Bunda. Jadi untuk komunikasi itu nggak akan sulit karena kita bisa berkomunikasi dengan cara apapun, telepon, video call, bahkan juga untuk mengunjungi juga Bunda bisa sebulan sekali, nggak masalah Bunda. Kebagian. Oh iya, salam kenal dari Bunda Arnas. Kakak, salam kenal dari Bunda Arnas. Salam kenal Bunda Arnas. Salam dulu, salam kenal Bunda Arnas. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Ya, ini ponakan aku punya satu putri usia 4 tahun. Makasih Bunda Arnas. Jadi lagi ngobrolin ini nih parenting ya, parenting zaman dulu sama zaman sekarang. Ya Kak ya, parenting zaman dulu, Kakak dulu dididik sama Bunda dengan Kakak mendidik Cici yang sekarang beda apa sama? Banyak yang beda. Banyak bedanya ya daripada didikan Bunda ke Kakak, lalu Kakak ke Cici ya. Banyak bedanya ya. Misalnya apa? Tahu nggak? Banyak ngikutin perkembangan zaman juga sih ya. Iya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kan anak-anak tantrum gitu kan ya, nangis. Tapi kan kalau misalnya zaman sekarang kan nggak boleh kan kata psikolog, karena kan anak tuh harus dibiasakan untuk meluapkan emosi supaya dia nanti bisa bercerita untuk mengungkapkan emosinya pas gede. Sedangkan kan kalau zaman kita kan kalau nangis dialihin terus cicak itu kucing misalnya kan gitu. Kalau sekarang kan kalau nangis ya nangis aja, biarin aja ditemenin gitu. Biar nanti anaknya tidak emosian yang biar nanti jadi kayak anak Marsyanda, jadi emosinya sudah terluapkan. Jadi sekarang lebih pas udah gede lebih tenang gitu loh. Dia bisa tahu dia sedih, marah, kayak gimana regulasi emosinya bisa lebih bagus. Kalau kita kan dulu suka dialihin tuh Ce. Iya. Kayak lihat itu ayah, atau misalnya diajak jalan-jalan kalau tantrum tuh kan. Jadi luapan emosinya kan dia menangis itu, luapan emosinya itu belum tuntas karena kita sudah memotong gitu loh, memotong. Jadi ini loh, jangan nangis, ini loh, lihat ini atau ini dikasih permen nih, ini. Nah gitu, jadi kayak diiming-imingin apa gitu. Nah dia tidak bisa meluapkan emosinya secara tuntas. Nah itu tuh sebenarnya pola yang salah ya Kak ya, pola yang salah. Nah Jadi jadi dia nggak bisa kenal emosinya sendiri, nggak bisa kenal dia sedih, marah, apa-apa. Jadi nanti dianya ya gampang emosi karena dia nggak kenal sama emosinya sendiri. Ini ada Bunda Kian Rifki, salam kenal juga buat ponakannya Mbak Dian sama Bunda Arnas. Waalaikumsalam cantik. Ponakanku ini baru punya seorang putri usia 4 tahun. Jadi dia juga kan sambil belajar parenting, kemudian juga dia banyak belajar ilmu cara atau pola mendidik anak di zaman sekarang itu seperti apa. Karena banyak banget bener bedanya pola didikan aku ke anak aku dengan pola didikan anak dia di zaman sekarang itu banyak banget bedanya. Kadang dia sendiri suka berdebat sama ibunya gitu loh, sama bundanya itu suka banyak berdebat. Jadi kalau kata bundanya, kalau dulu bunda begini-begini. Nah kalau kata kakak sama, enggak bunda, kalau sekarang itu seperti ini. Jadi banyak ketidaksesuaian yang pada akhirnya ya memang kita harus mengikuti zaman gitu loh bunda. Betul Kak? Betul. Tapi ada banyak pola asuh dari orang tua zaman dulu juga yang banyak diambil. Maksudnya kita ambil yang baiknya, kita saling belajar aja satu sama lain. Lagi aktif-aktifnya 4 tahun. Waduh, lagi cerewet. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih aktifnya. Soalnya anakku juga nih yang kuliah di UGM itu Bunda Kian ya. Anakku yang kuliah di UGM itu luar biasa aktifnya, malah boleh dikatakan hiperaktif ya. Itu namanya. Terus dulu waktu kecil itu dia emosinya itu nggak bisa dikendalikan. Masya Allah, semoga menjadi ibu yang sukses. Amin. Makasih Bunda Arnas.
Itu anakku yang kuliah di UGM itu kalau meluapkan emosinya itu bisa dengan menunjukkan kekuatan fisiknya. Misalnya apa? Dengan cara dia memukul, dengan cara dia menendang, seperti itu Bunda. Tapi aku diamkan gitu. Biarin dia mau nangis guling-guling, mau dia mukul segala macam, dia lempar segala macam, aku diamkan. Nanti sudah saatnya dia capek, sudah saatnya dia nangis, sampai nangis seperti itu, sampai ngeguguk ya kalau orang bahasa itu sampai sudah capek, ya sudah. Oh iya Bunda, makasih Bunda Arnas, makasih. Selamat siang, sehat selalu ya Bunda ya. Makasih. Nah, pada saat dia sudah capek, dia sudah terluapkan emosinya, ya sudah. Nanti dia capek sendiri, istirahat sendiri, akhirnya tidur. Dah bangun tidur, kita lupakan peristiwa yang tadi, kita memulai cerita yang baru. Harusnya nggak boleh tahu itu tuh. Tuh kan nggak boleh kan? Harusnya gimana? Harusnya itu diobrolin. Nah, maksudnya gini. Jadi pada saat dia sudah Udah cooling reda, down, iya. gitu, Harusnya kita obrolin sebentar gitu. Karena kan dia masih sebenarnya masih ada sisa-sisanya, gitu loh. Diobrolin. Tapi pelan-pelan sedikit. Diobrolin Jadi itu kayak kamu kenapa? tidak tidak menjudge. Iya. Misal kamu tuh tadi kayak gini enggak Tapi gitu loh. ngobrolnya pelan-pelan kayak kamu kenapa? Kamu tadi marah ya, kesel sama ini ya, gitu ngobrolnya. Aku tipenya bukan orang yang selalu menjudge anak ya gitu ya, enggak gitu loh. Jadi kita juga sebagai orang tua juga harus introspeksi gitu loh. Jadi jangan maunya menang sendiri, nggak boleh gitu. Itu pola parenting aku zaman dulu ya. Kalau pola parenting ponakanku zaman sekarang beda lagi polanya kan kayak gitu ya Kak ya. Kalau Cici marah gimana Kak? Cici emosi, Cici lagi tantrum. Biarin dulu. Anakku termasuk gak pernah tantrum ya kayaknya ya. Dia cuma nangis gitu, terus nangis ini, terus nantinya udah belum nangis lagi. Oh gitu. Ditanya aja, udah mau peluk belum. Berarti kalau udah tenang baru diobrolin. Cici tadi kesel gini-gini ya. Kalau dijawab iya, terus nanti kita kasih alasannya kenapa nggak boleh misalnya. Oh gitu. Nah jadi gitu. Jadi nggak langsung lepasin begitu aja, tapi kita juga kasih pemahaman gitu. Jadi ya seperti itu Bunda. Pola parenting dari zaman ke zaman itu ada perkembangan, ada perubahan ya. Jadi buat apa ya, pasangan muda yang apa namanya tuh baru memiliki balita, ada baiknya juga banyak belajar ilmu parenting ya, karena kita juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Karena masa-masa terbaik anak itu adalah masa-masa pada saat pertumbuhan, masa-masa emas, di mana di masa itu emosi, kemudian juga apa ya namanya lagi ya kayak itu sedang bertumbuh dengan pesat ya. Jadi pendampingan orang tua itu sangat penting Bunda. Jadi orang tuanya juga harus punya ilmu, punya wawasan, punya arahan yang baik ya. Dan jangan lupa juga ya dasar terbaik adalah ilmu agama dari dalam keluarga itu sendiri atau dari kedua orang tuanya, dan juga lingkungan yang sangat mendukung. Baik Bunda, aku mau makan dulu, udah telat makan. Makasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi lain waktu. Bentar lagi kita mau pulang, langsung OTW Depok. Sekarang aku masih di Bogor. Selesai ini kita langsung pulang ke Depok ya. Nanti yang nyetir ponakan aku, Kakak Salma. Kakak the best ya nyetirnya di tol apa Jagorawi ya tadi ya. Tol Jagorawi ya. Untung lagi nggak rame tadi tolnya. Biasanya tuh kalau sore ke malam tuh suka banyak terus tuh kontainer gitu-gitu. Jagorawi kan jalur ini ya, jalur sibuk. Oke, jadi kita juga ngejar waktu ya Bunda ya. Jadi jangan Nanti sampai jam pulang kerja. Jangan terlalu kesorean tuh. Udah jam 4 yuk. Gitu aja ya Bunda-bunda ya. Makasih. Makasih ya untuk kebersamaannya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Acara apa ke Bogor Mbak Dian? Lagi jalan-jalan aja. Sebenarnya sih ke Bogor ini cuma jalan-jalan. Aku nginepnya di rumah ponakan aku di Depok, Bunda Kian. Lagi nengokin cucu. Lagi nengokin cucu. Lagi nengokin anaknya ponakanku Cici itu yang 4 tahun yang tadi kita obrolin tuh ya. Kemarin itu aku juga berkunjung ke sepupu-sepupu di Pondok Indah, kemudian di Tangerang juga tuh. Seperti itu Bunda ya. Jadi nanti lain waktu kita ketemu lagi ya, karena kita berburu waktu. Kasihan dia yang nyetirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya.